gitu. Aku teriak-teriak di situ, aku histeris. Terus aku kayak, aku langsung naik ke Dante, aku pangku, aku gigitin, aku jubitin. Itu respon aku aja biar Dante bangun gitu. Bukannya bukan aku tuh mau nyakitin Dante gitu. Nggak mungkin lah orang kok mau nyakitin Dante, ibu sendiri masa mau nyakitin anaknya. Dan sebagai seorang advokat di sini dengan kondisi ataupun kejadian meninggalnya anak seorang artis yang kita tahu sendiri itu Tamara, itu sangat ironis karena kenapa? Itu adalah buah cinta kasih si Tamara itu dengan mantan suaminya, di mana peristiwa terjadinya yang bisa diduga ada satu kelalaian itu sehingga mengakibatkan korban atau hilangnya nyawa seorang anak kecil. Dan ini kita sangat prihatin, dan dengan adanya satu kejelian dari pihak kepolisian dalam hal melakukan satu penyidikan dan ini bisa diungkap dengan pasal kelalaian dari pasal 340-nya dan seterusnya, itu adalah apresiasi kita kepada pihak kepolisian yang tidak membutuhkan waktu lama menetapkan seseorang yang memang masih ada hubungan dengan pihak Tamara itu sendiri, yaitu seorang laki-laki teman dekat dari Tamara atau pacarnya. Nah, di sini jelas pada saat kejadian itu posisi atau penguasaan daripada anak itu ada di tersangka ini, pacarnya ini. Nah, karena pacarnya lepas kontrol atau tidak mengawasi secara cermat, secara teliti, maka terjadilah peristiwa tragis yang tidak kita sangat harapkan. Dan apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian dengan penetapan pasalnya itu sudah tepat 340, dan di situ kita juga bisa lihat ada semacam kelalaian, bisa juga dimasuki nanti pasal 460-nya, dan ada mungkin nanti pasal yang lain terkait masalah anak, itu ada di undang-undang terkait masalah perlindungan anak dan ibu. Nah, ini mungkin masih nanti kalau terkait pasal itu kita polisi yang pasti akan mendalami. Bang, kalau soal kelalaian ibu itu seperti apa, Bang? Apakah ibu itu bisa terseret? Dan saya yakin dengan kejadian ini sang ibu nggak bisa dilepaskan dari satu tanggung jawab, karena itu kan anak kandungnya dia sendiri, anak kandung yang harusnya dia jaga, dia rawat, dia didik dengan baik, bukan malah dititipkan kepada orang lain atau pacarnya ini, sehingga mengakibatkan anak kandungnya malah meninggal dunia. Ini kan yang nggak benar, karena dia sebagai ibu wajib mestinya tidak boleh menitipkan kepada orang lain. Dan saya yakin mudah-mudahan tidak hanya satu orang, mudah-mudahan sang ibunya bisa juga ditetapkan karena ada terpenuhinya unsur turut sertanya ada satu kelalaian yang mengakibatkan kematian bagi orang lain. Jadi kemungkinan bahwa si ibu bisa bukan kemungkinan lagi, memang sudah wajib polisi menentukan itu, gitu loh. Artinya polisi nggak boleh tebang pilih. Memang pada saat kejadian atau peristiwa itu kan memang yang diberikan tanggung jawab adalah lakinya ini, pacarnya ini. Tetapi dia yang mempunyai anak melepaskan tanggung jawab kepada orang lain yang belum tentu tanggung jawab itu bisa full 100%, karena kita itu anggap itu anak kandung kita, otomatis di situ ada unsur turut sertanya mengakibatkan kejadian atau mengakibatkan anak kandungnya yang meninggal. Jadi ya wajib polisi tidak hanya satu orang,
si perempuannya atau ibu kandungnya wajib juga dikenakan pasal turut sertanya mengakibatkan satu kematian, yaitu lalai dari ibunya juga. Berarti proses hukum selanjutnya bisa berarti dibongkar makam atau di otopsi atau seperti apa? Harusnya memang kalau kita menentukan satu kematian itu ada satu kecerobohan, itu kan harus melalui yang namanya bedah itu loh, di otopsi. Nah, dari otopsi ini ketahuan bagaimana, apakah ini ada unsur kematian akibat sesuatu, itu kelihatan semua. Itulah gunanya suatu perkara, kalau tidak ada otopsi itu tidak mungkin ada perkara. Jadi ya wajib dibongkar, wajib di otopsi. Itu salah satu syarat terkait masalah pasal pembunuhan. Sip, lagi Bang. Jadi jadi juga naik dari tersangka gitu Bang mungkin, atau dan kita harap sang ibunya juga, polisi tidak boleh tebang pilih, ya tetapkan juga ibunya kandung itu sebagai tersangka, minimal dia mengikut sertakan akibat adanya kelalaian yang membuat anaknya meninggal, gitu loh. Wajib itu. kalau pasal kalian kena hukuman berapa tahun mungkin Bang? Nah ini makanya pasal ini kan masih alternatif, kalau yang saya dengar dari pihak kepolisian atau saya baca di media itu kan masih alternatif. Nanti itu kan akan menjadi perbaikan setelah BAP selesai, semua keterangan sudah terpenuhi, dan tadi salah satunya otopsi sudah dilakukan, maka itu akan dibedah kembali oleh pihak kejaksaan. Pasal-pasal tersebut kalau sudah pasti mumpuni, itu akan masuk ke persidangan, dan otomatis ibu ini kena pasal turut serta. Kalau turut serta tidak lepas, artinya minimal 3/4 dari hukuman pelaku, ibu itu bakal kena. Itu sekitar berapa tahun Bang? Karena kalau 338, 340, karena ini ada diduga mengakibatkan satu kelalaian, kematian, itu kan di atas 15 tahunan. Nah, kalau 3/4-nya daripada sang ibu, berarti bisa sekitar 5 atau 6 tahun.